Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, segenap keluarga almarhum ila rahmatillah al-hayyul qayyum Al-Habib Muhammad As-Segaf, putra-putra beliau Al-Habib Segaf, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ahmad, semua putri-putri beliau, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang salihin. Allah beri kekuatan mereka semuanya bisa meneruskan perjuangan orang tuanya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke hadratullah maka harus lewat hadratun Nabi. La wusula ila hadratillah illa min hadratin Nabi. Gak mungkin akan sampai manusia ke hadirat Allah, jadi wali, jadi orang pilihan Allah, kecuali lewat jalurnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala wusula ila hadratin Nabi illa min hadratis Syekh. Tidak mungkin akan sampai manusia ke hadirat Nabi, dekat dengan Nabi, kecuali melalui Syekh. Siapakah yang disebut as-Syekh? Dan bagaimana untuk kita berguru kepada as-Syekh? Orang yang harus berguru kepada Syekh harus jadi salik. Harus jadi salik. As-Syekh ini yang disebut adalah As-Syekh Al-Murabbi, Al-Mursyid, yang biasa disebut dalam tariqah. Syekh Mursyid, Syekh Murabbi, itu ada kriterianya. Kemudian yang jadi atba, pengikutnya itu harus jadi salik. Kalau enggak bisa. Syaratnya untuk jadi salik yang bisa manfaat jika ikut sama Syekh, pertama harus punya i'tiqadun sahih, akidah yang benar. Laisa fihi bid'ah, yang enggak ada bid'ah sama sekali. Apa itu akidah yang benar? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semenjak masih meyakini sholat enggak wajib, enggak mungkin akan bisa dibina oleh Syekh. Semenjak dia meyakini bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak mungkin akan bisa dibina dengan Syekh walaupun kutub. Harus punya i'tiqadun sahih. Yang kedua, at-taubatun nasuh, tobat daripada maksiat. Ini pengikut thariqah pemabuk, pengikut thariqah penzina, main judi. Kalau kepingin bisa manfaat, punya guru yang arif,
harus dia bertobat daripada maksiat kepada Allah dulu. At-taubatun nasuh. Yang ketiga, istirdaul khusum hatta la yabqa alaihi hak li ghairih. Sekiranya tidak punya salah dengan orang, sama tetangga nggak ada salah, sama mitra kerja nggak ada salah, apalagi sama keluarga. Ngemplang sana, ngemplang sini, ngikuti toriko. Jahat sama tetangga, ngikuti toriko. Akan sia-sia nanti. Yang ketiga, ilmul wajib, ilmul wajibat, ilmu tentang kewajiban-kewajiban. Ini belum bisa wudhu wiridnya, sak tumpuk, sak gunung. Punya ilmu yang sekiranya kalau dia beribadah bisa sah, sholatnya sah, wudhunya sah, puasanya sah. Kalau sudah 4 ini ada, ini orang disebut salih. Ini perlu didampingi sama syekh. Syekh ini yang disebut syekh murabbi. Syekh murabbi ini kal fallah, yanzi'u an nabati an syajarati an nabat al ajnabi hatta yahsuna rai'u. Syekh murabbi ini tujuannya untuk menjaga murid yang tadi itu supaya dia punya akhlak yang bagus, supaya terjaga daripada akhlak yang tidak baik, seperti petani yang menanam tanaman, kalau ada rumput-rumput liar dicabut, ada hama-hama dilindung, sehingga nanti membuahkan hasil. Ada Syekhut Thariqah, ini namanya Syekh murabbi. Syekh murabbi ini harus ada kriterianya, ada ciri-cirinya. Enggak semua enggak langsung dilantik jadi syekh murabbi. Apalagi 5 tahun sekali pelantikannya. Mantan mursyid, enggak ada. Mursyid murabbi ini betul-betul pilihan. Cirinya yang disebut syekh murabbi an yakuna aliman, harus punya ilmu agama yang kuat. Syekh murabbi ini ibarat nuwab khulafa Rasulullah, penerus Rasulullah ini. Ini guru panutan yang harus diikuti. Pertama harus yakun alim, walaysa kullu alimin yasluh an yakuna murabbiyan. Tapi enggak semua orang punya ilmu bisa jadi murabbi, bisa jadi mursyid. Harus punya ilmu dulu. Harus punya ilmu. Karena kalau tanpa ilmu enggak bisa, saudara. Kedua, syekh murabbi ini harus dia tadi itu ya'khud al-ilm, mengambil ilmu tadi itu adalah min syekhin basir, dari guru yang arif billah.
Mutabi' li syaikhin basir, mengikuti guru yang arif billah, yatasalsal mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin, ila al-basyirin nadhir. Ini gurunya arif billah, dari arif billah, dari arif billah, dari billah sampai kepada Rasulullah. Nggak main-main, harus ada sanad yang jelas. Hah? Harus ada sanad yang jelas ini. Kemudian dia dari gurunya ini yaj'al akhlaqa syaikhihil hasana lahu sirah. Perbuatan guru, akhlaknya guru dijadikan menjadi sifatnya dia, kehidupannya dia. Niru sabarnya, niru syukurnya, niru istiqomahnya, niru karamnya, dermawannya. Bukan hanya lulusan, pernah belajar dengan wali. Lu siapa boleh belajar dengan wali? Itu ngambil nggak akhlaknya dia? Itu ngambil nggak istiqomahnya dia? Ini baru jadikan syekh. Kalau nggak sama, walaupun gurunya Nabi percuma. Orang munafik itu ngakunya dia sahabat Nabi, ya, ngakunya sahabat Nabi. Tapi apa manfaatnya kalau dia tadi itu tidak mengikuti dari gurunya? Syarat yang berikutnya, yu'rid an hubbil dunya wal jah. Syekh mursyid, syekh murabbi itu gak ambisi harta, gak tamak harta, gak serakah harta, gak cari tenar. Lah kalau hanya sekedar ingin dicium tangannya, bukan syekh mursyid. Kalau hanya sekedar gambar dipajang di mana-mana percuma. Justru lari daripada ketenaran. Lah kalau sudah murid yang salik ketemu dengan syekh mursyid, ini klop jadinya. Ini klop jadinya. Syekh mursyid bisa nggarap nih murid untuk sampai kepada Allah. Siapa syekh mursyid sekarang? Siapakah syekh murabbi sekarang? Inti jangan cari, inti jadi salik dulu. Inti jadi murid yang punya 4 kriteria, nanti Allah akan sediakan kamu guru murabbi nantinya. Kenapa? Guru pasti ada, cuma muridnya yang harus dipilih. Nggak ada ceritanya di atas dunia nggak ada wali, Pak. Nggak ada ceritanya di atas dunia ini nggak ada murabbi. Nggak ada ceritanya di atas dunia ini nggak ada mursyid. Ada, cuma calon muridnya yang harus dicari. Calon muridnya yang harus dicari. Jadilah kamu mursyid dari itu, punya ilmu yang cukup, kemudian taubat daripada segala maksiat, kemudian tidak punya salah kepada orang yang ada di sekitarnya, minta maaf, diselesaikan permasalahan tadi itu. Kemudian apa tadi yang keempat? Taubatun nasuh. Sudah punya ilmu yang cukup, tidak punya salah dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, punya i'tiqad sahih, akidah yang benar, jangan keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu kalau kamu benar ini, maka kamu akan dipertemukan oleh Allah syekh mursyid nantinya. Belum tentu syekh mursyid itu pakaiannya seperti gini, pakai yubawi ini, belum tentu. Kadang-kadang orang yang ada diremehkan sama orang itu ternyata orang hebat itu. Karena itu nggak boleh orang suudzon melihat penampilan. Kenapa?
nilai dari Allah itu hati. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Kalau ganteng, kalau gagah berarti dia wali. Enggak ada. Wah, kalau mobilnya Alphard wali. Enggak ada. Tapi yang diperhatikan oleh Allah hati. Tuh lihat bagaimana yang bernama Uwaisul Qarani. Uwaisul Qarani ini luar biasa dia. Dia hidup di zamannya Nabi, tapi tidak punya kesempatan untuk ketemu dengan Nabi. Tapi Nabi ngasih isyarat. Inna nafasir rahman fi ardil Yaman. Ada manusia pilihan Allah ada di ardul Yaman. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dipesan sama Nabi, cari orang yang namanya Uwaisul Qarani. Kalau ketemu sampaikan salamku. Kemudian kamu minta doa sama dia ya, wahai Umar, wahai Ali, karena doanya dia diijabahi oleh Allah. Saudara, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lebih afdol daripada Uwaisul Qarani. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan akhlak? Minta doa sama dia. Karena itu kalau inti disebut ustadz, alim, kiai, habib, jangan merasa nggak butuh doa, minta doa. Kadang-kadang yang diijabahi daripada orang biasa doanya. Nggak ada orang nggak perlu doa. Sehingga setiap tahun musim haji, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali nyari yang namanya Uwaisul Qarani. Enggak ada yang tahu. Setahun sebelum meninggalnya Sayyidina Umar, beliau menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar berdiri menyambut orang-orang yang haji. Ya saat itu nggak jutaan seperti sekarang sih. Siapa di antara kalian yang dari negeri Yaman? Kami dari negeri Yaman. Kelompok-kelompok begitu. Yang tanya Amirul Mukminin, presiden saat itu, bahkan lebih daripada presiden. Kenapa? Seluruh dunia satu Amirul Mukmininnya. Kami dari Yaman. Siapa dari daerah Qoron? Kami dari Qoron. Tanya si Umar sama Sayyidina Ali dampingi. Ada yang tahu Uwaisul Qarani? Yang tanya Amirul Mukminin. Yang ditanya Uwaisul Qarani. Berarti wah ini orang ahli bisnis, mungkin gitu ya. Mungkin orang yang terkenal, mungkin tokoh, mungkin apa? Uwais. Nggak ada Wes. Nggak ada sih keluarga kita. Orangnya agak beres akalnya. Ya kita biasa kasih upah untuk jaga onta-onta. Sayyidina Umar pura-pura nggak respect sama jawaban ini. Oh di mana dia? Ya kita tugaskan untuk jaga unta kita yang ada di Arafah sana. Setelah ngobrol sama mereka menjamu, Sayyidina Umar sama langsung ke Arafah. Dilihat ada seorang hitam, orangnya hitam Pak. Uwaisul Qarani hitam orangnya. Dia tadi itu dulu kena penyakit belang.
Uwaisul Qarani dulunya kena penyakit belang, sembuh, tinggal ada di pundak. Nabi sudah ngasih gambaran, Uwaisul Qarani itu sifatnya begini, begini, sampai dikasih di pundaknya ada bekas penyakit belangnya dia. Lihat Rasulullah itu yang tidak di hadapannya bisa dilihat dan dikasih ilmu oleh Allah. Berangkat, temu lihat, dilihat mukanya, Uwaisul Qarani sholat merunduk terus gitu. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Assalamualaikum ya Uwais. Dia mengangkat kepalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kok tahu nama saya? Kata Uwais. Iya. Siapa Anda? Sayyidina Ali menerangkan, ini Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Saya Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah. Bangun Uwaisul Qarani, bangun. Jangan. Kami duduk bersama kamu. Duduk. Kami ditugaskan oleh Nabi mencari kamu. Nabi kirim salam sama kamu. Jawab Uwais, Waalaikumsalam wa alaihissalam. Nangis Uwais. Saya cinta sama Rasulullah, tapi saya nggak punya waktu untuk meninggalkan Rasulullah karena saya punya ibu yang sudah tua yang pasti membutuhkan saya. Saya ngerawat ibu saya. Saya nggak bisa ketemu sama Rasulullah, tapi saya selalu cinta sama Rasulullah dan selalu membayangkan Rasulullah. Itulah kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Nabi juga tahu cintanya kamu nyambung kepada kepada Rasulullah, wahai Uwais. Dan Rasulullah kirim salam kepada kamu. Orang kalau cinta benar sambung sama Rasulullah, Pak. Kemudian Uwais, kami diperintahkan oleh Nabi minta doa dari kamu. Doakan saya, doakan kami ya. Karena doa kamu diijabahi oleh Allah. Uwais menangis. Sebenarnya aku yang minta doa dari Anda, tapi karena perintah Rasulullah, aku akan doakan kalian. Doakan diamini sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Wahai Uwais, kamu gak boleh begini. Kamu harus ikut kepada kami ke kota Madinah atau kota Makkah, terserah. Akan kami buatkan rumah yang layak. Ini Uwais gak punya rumah, Pak. Nggak punya rumah. Kalau bahasa sekarang seperti segelandangan begitu. Makannya Uwais itu kadang-kadang ambil sisa-sisa roti orang. Kerjaannya kadang-kadang jadi buruh seperti parkir gitu, Pak. Atau ngambil biji kurma dikumpulkan, itu ditumbuk untuk makanannya kambing biasanya. Kalau sudah jadi duit dijual untuk keperluan dia saat itu, diambil, selebihnya sedekah. Wes, nggak boleh begini, kami akan sediakan tempat untuk kamu, kami akan biayai hidup kamu. Kata Wes, jangan, ini pertemuan kita pertama dan terakhir. Setelah itu insya Allah kita akan ketemu di hadapan Allah bersama. Saya tidak ingin dikenal sama orang. Saya tidak ingin tenar. Saya tidak ingin kemasyhuran. Saya menikmati begini karena saya seluruh waktuku tidak terganggu dengan manusia. Aku gunakan untuk zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sekarang saya harus kembalikan ini onta kepada mereka. Dan Anda
perjalanan pergi misalnya ke barat, saya ke timur, jangan bersama-sama lagi, karena aku harus cari daerah yang aku tidak dikenal oleh siapapun. Uwais ini lebih senang dibilang gila daripada wali. Kenapa? Karena nggak kepingin dikenal sama orang, benci dikenal sama orang. Kalau kita kan enggak, kepingin dikenal sama orang, kepingin tenar, kepingin masyhur. Jangan pernah meremehkan orang. Kadang-kadang orang yang tidak dikenal, bahkan dikenal orang itu adalah gila, ternyata jadi murabbi dia, ternyata jadi mursyid, ternyata jadi wali. Bukan karena pakaian, bukan karena kendaraan, bukan karena rumah, bukan karena ketenaran, tapi karena bersih hati, karena kesungguhan. Ada satu pengalaman Habib Muhammad bin Hud As-Segaf Pasuruan, abahnya mertua Habib Hasan. Di Surabaya dia kehilangan kunci lemarinya, kehilangan kunci lemari. Dia bingung. Dia waktu itu mau sholat ada di Ampel dan ziarah Sunan Ampel, jalan di Kubah situ. Ada satu orang gembel datang, "Beb, nggak usah bingung, kuncinya di atas lemari." Paham nih? Gembel nih. Lah Habib Muhammad ini nggak nyantol masih ini. Tertawa dia. Dapat berapa langkah, loh, kok tahu pikiran saya ini orang? Kok ngerti dengan pikiran? Dicari nggak ada. Sampai ada di rumah, bener, kuncinya ada di atas lemari. Ya Allah, ternyata orang istimewa, saudara. Dan itu banyak di akhir zaman. Akhir zaman ini banyak orang ketutup, nggak tahu arif billah. Kenapa? Pandangannya dipikir yang wali itu mobilnya mewah, yang wali itu yang banyak harta, yang wali itu yang rumahnya megah. Rubba as'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Banyak loh orang yang rambutnya kadang-kadang nggak rapi, pakaiannya kumuh, ditolak di pintu-pintu, tapi kalau minta sama Allah nggak pernah ditolak dia. Doanya mustajab. Kenapa? Hatinya bagus. Ada seorang orang ini istikharah setiap saatnya, Pak. Dia kepingin ditemukan dengan orang yang paling utama di daerah itu, yang paling dicintai oleh Allah di daerah itu. Ada yang imam masjid, ada yang khotib, ada yang dai, ada yang itu, ada yang ini. Dia istikharah sampai akhirnya dapat isyarah, idhab ilal iskaf, pergi ke tukang sandal di sebelah sana. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Dia wali min auliyaillah. Tukang sandal, Pak. Kalau ada orang jahit sandal itu namanya iskaf. Datang, ada sandal yang rusak katanya. Enggak ada. Apa maksudnya kamu? Anak ini dapat istikharah, minta ditemukan dengan orang yang paling cinta oleh Allah. Kok isyaratnya kepada Anda? Bukan. Alhasil sampai akhirnya ditanya, apa resepnya? Kami datang ke sini untuk dapat ilmu, untuk bisa wusul ilallah, sampai kepada Allah.
Kata dia, aku tidak ketemu dengan siapapun merasa diriku lebih baik daripada dia. Aku ketemu dengan siapapun, aku meyakini aku orang yang lebih jelek daripada dia, dan orang itu lebih baik daripada aku. Kepada siapapun, nggak pernah merasa dirinya lebih baik. Aku lebih alim, aku lebih afdol, aku lebih utama, aku lebih terhormat. Enggak, orang lain lebih terhormat, sehingga aku yang harus menghormati orang, aku yang harus menyanjung orang, aku yang harus tawadhu kepada orang itu. Jadi wali. Lalu kita kan enggak. Kita ini merasa lebih afdol. Nih, seperti di majelis ini. Di majelis ini, Pak, hati kita itu seperti wadah. Hati ini seperti wadah yang siap untuk diisi. Isi apa? Diisi rahmatnya Allah. Benar apa enggak? Anda datang ke sini untuk cari rahmat. Diisi berkah, diisi ilmu yang manfaat, diisi nur Allah. Cuma hati ini macam-macam, ada yang kecil, wadah ini macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede. Lah kalau kecil dapatnya dikit, yang gede dapatnya banyak. Karena itu al-madad bigaddil mashhad. Inna lillahi fil ardi awani wa hiya qulubul ibad. Kata Sayyidina Ali, ada wadah-wadah yang akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, yaitu hatinya manusia. Wadah ini, Pak, semakin dia itu ke bawah cekungnya, semakin menampung banyak isi. Saya mau tanya, isinya cangkir sama isinya gelas lebih banyak mana? Gelas. Kenapa? Gelas lebih cukung ke bawah. Isinya gelas sama botol lebih banyak mana? Botol. Kenapa? Lebih cekung ke bawah. Begitulah juga hati kamu. Semakin kamu itu ke bawah, semakin tawadhu, semakin banyak kamu mendapatkan berkah di majlis ini. Semakin banyak kamu mendapatkan rahmat ada di majlis ini, semakin kamu banyak mendapatkan nur. Kenapa? Karena kamu merasa paling tawadhu, karena kamu jadi orang yang paling tawadhu ada di majlis ini. Menganggap saya yang terjelek ada di majlis ini, saya orang paling banyak dosanya ada di majlis ini, saya orang yang paling kotor ada di majlis ini. Ini orang paling banyak berkahnya. Tapi kalau wadah tadi itu yang untuk menampung ceper, lepean, isinya dikit, semakin ceper akhirnya dapat basah aja. Paham ya? Kita ini nggak ada, sama semuanya sama. Saya sama kamu adalah sama. Ini ceper, Pak. Ini dapat, tapi dapatnya dapat basah, nggak bisa jadi wadah, nggak menampung apa-apa, menganggap dirinya sama dengan yang lain. Tapi kalau ada menganggap saya lebih utama, ini seperti gelas yang terbalik, naik ke atas, tidak menampung apapun, diisi maka tidak akan menerima apapun, saudara. Siapa yang sombong di majlis ini merasa dirinya lebih baik, nggak akan dapat berkah, nggak akan dapat rahmat, nggak akan dapat nur. Kenapa? Karena kamu wadahnya kamu kebalik, ketutup hatinya kamu. Karena itu kalau hadir majlis seperti gini jangan merasa dirinya lebih hebat ya. Jangan pernah harusnya lebih hebat. Mudah-mudahan berkat Habib Muhammad insyaallah kita menjadi salik. Kembali kepada pembahasan, jadi salik dulu. Jadi salik maka kamu akan dipertemukan oleh Allah dengan syekh murabbi dan syekh mursyid. Dan jangan kamu merasa kalau duduk di samping sekalipun Nabi kamu menjadi orang yang akan beruntung, kecuali kalau kamu menjadi salik. Jangan kamu merasa kalau sudah pernah belajar dengan siapapun kamu akan menjadi orang yang arif. Belum tentu. Belum tentu. Wa mimman haulakum minal a'rabi
munafiqun. Jangan-jangan kamu menjadi orang munafik. Guru kamu hebat, guru kamu arif, guru kamu kamu gutub, tapi kamu tidak mendapatkan berkah daripada dia. Kamu semakin jatuh karena menjadi orang munafik. Karena itu jadi salik dulu, insyaallah Allah akan pertemukan kamu dengan Syekh Murabbi. Mudah-mudahan insyaallah Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa berbenah diri, dijadikan orang-orang yang saleh, dan ditemukan insyaallah dengan orang-orang yang hebat yang akan membimbing kita untuk usul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.